kalau sholat di awal-awal itu penuh, kemudian semakin menjelang mudik ini konsentrasi umat geser. Mudik di zaman ini, kita mendekati Ramadan kemudian Idul Fitri, gimana? Ya, mudik itu adalah sebuah konsep yang diajarkan dalam Al-Quran dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Maka proses mudik, dalam bahasa Jawa ada dumanding, bahasa Jawanya itu kita akan selalu kembali ke asal. Kayak gitu. Itu sesuatu yang menurut saya bentuk tradisi budaya yang sangat baik. Cuman kita mengkritisi ya, satu, mudik sudah kehilangan esensi kejaran diri bahwa kita kembali, karena banyak orang yang mudik ingin pamer, flexing. Akhirnya dia misalnya nyewa mobil yang berlebihan, lalu bikin cerita bohong bahwa dia bekerja di perusahaan anu, padahal dia mengutang, nganjuk sana sini. Lalu ada persaingan di kampung-kampung di mana orang pakai motor-motor mewah dan lain sebagainya. Padahal hakikat mudik itu adalah kembali ke asal. Bagaimana kita mengingat bahwa siapapun kita dulu kita nol. Kita berangkat ya, saya misalnya berangkat dari tempat kelahiran saya di Sumedang hari ini, alhamdulillah saya jadi anggota DPR dan lain sebagainya. Harusnya kembali itu seperti saya dulu tidak membawa apa-apa. Kalaupun kita ingin memberikan yang terbaik, bukan flexingnya. Saya Komisi 8 cuman bilang, nanti masjid kita perbaiki ya. Berapa anak yatim, berapa rumah yang roboh. Kayak gitu kan? Itu kan karena punya kekuasaan. Kalau orang biasa-biasa misalnya kayak saya itu kan nggak punya kekuasaan. Iya, makanya jangan sampai dari kota hanya bawa donat, pulang dari rumah bawa ayam 40, itu berarti perampokan. Kalau tidak punya duit, pulang aja. Menggunakan pinjol misalnya. Ya, saya mau tanya nih, boleh nggak sih pinjol itu digunakan? Sebenarnya pinjaman online itu boleh, asal satu, lembaganya harus valid. Yang kedua, transparan dari si manajemen, dan dia tidak akan membelit kita. Makanya lihat dulu, pinjol-pinjol yang menghancurkan itu adalah pinjol yang tidak tervalidasi dengan baik bahwa dia lembaga yang betul-betul menyediakan pola keuangan untuk publik, dan dia melakukan pembohongan, dan dia melakukan ancaman, dan dia mengintimidasi yang meminta. Yang nggak boleh itu judol kan, judi online. Kalau pinjaman online itu sebenarnya boleh-boleh aja, asal kita betul-betul tahu persis kebutuhan kita. Ada yang bilang bahwa itu pinjaman online itu masuk sistem yang jatuhnya nanti riba karena kamu disuruh bayar uang bunganya. Ya, soal riba kan soal yang diperdebatkan oleh para ulama. Ya, sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Tetapi mana orang yang hari ini bisa lepas dari sistem perbankan? Yang penting itu adalah niat, dan kita tahu persis apa yang disebut dengan sistem ekonomi, di mana kita dipinjamkan uang oleh orang lain atau kita menabung seperti itu, lalu uang itu dipakai untuk berusaha, dan hasil usahanya diberikan pada kita atau dibebankan kepada orang yang minjem. Kalau kita memahami manajemen itu nggak masalah. Termasuk ketika misalnya kita itu udah pinjam tapi kalau nggak bayar misalnya gimana ya? Ini kan akadnya beda dengan pinjam tradisional. Saya pinjam personal ya. Kalau pinjam dengan cara ini tetap aja bahwa yang namanya minjam harus bayar. Bahwa peminjam memahami bahwa orang itu misalnya tidak bisa bayar hanya karena dia kena musibah dan sebagainya. Nah, pihak peminjam pun harus betul-betul memahami kayak gitu. Ketika misalnya pinjol agak ragu, tak menyekolahkan BPKB, STNK ke Pegadaian gitu untuk pulang. Saya rasa semua orang tidak bisa menahan dirinya untuk pulang, tidak pulang, dia harus pulang. Nah, yang diinginkan oleh kita adalah pulang yang lebih substansional, pulang yang lebih sederhana, pulang yang lebih menguatkan silaturahmi dan belajar dari nilai-nilai innalillahi wa inna rajiun. Kita berangkat lahir tidak memakai apapun, dan kita meninggal dalam keadaan hanya memakai kain kafan. Esensi itu yang tidak ditangkap. Flexing, lalu juga pamer, lalu orang-orang tiba-tiba melakukan hal sesuatu yang berlebihan. Menurut saya itu yang tidak boleh. Wala tubadzir tabdzira innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Upaya-upaya flexing, pamer, mengada-ngada, memberatkan diri hanya untuk disebut sukses di kota, itu sesuatu kesalahan yang dibenci Allah, dan itu adalah teman-temannya setan.
kita punya saudara-saudara TKI misalnya di Taiwan, di Jepang, di mana misalnya dia nggak bisa pulang nih, terus silaturahminya dia sungkemnya ke orang tua pakai video call, kira-kira gimana? Ya, kalau kendala-kendala Zaman itu kan ini ya? zaman ini bisa pakai video call. Kalau ini, yang penting ibu kita bahagia. Jadi kabarnya itu loh yang penting. Saya pernah punya pengalaman agak traumatis secara ini ya Mas. Iya, inget banget kepada. Jadi saya pernah naik haji diantar ibu saya. Sudah gitu beres haji, saya nggak pulang ke ibu saya, tetapi ke Australia karena ada tugas. Lupa, habis dari Australia itu lupa, langsung kerja lagi. Ibu saya tiba-tiba telepon. Karena tempatnya agak jauh, dia bilang, Haji boleh nggak mamah ke rumahmu? Oh iya mama, iya kesini. Dia hanya bilang begini, ketemu tuh gini, Haji kalau pulang haji itu sebaiknya ketemu mamah dulu, ibumu yang melahirkan mengandungmu. Oh iya mak, iya mohon maaf mak. Tidak ngarep saya, ibumu itu tidak ngarep-ngarep kurma, tidak ngarep-ngarep sorban atau apapun, tapi pingin dapat berkah haji anaknya. Seminggu kemudian ibu saya meninggal. Bayangin Mas, siapa yang tidak traumatis? Ya Allah, seorang ibu yang mendambakan doa dari haji anaknya sampai mengatakan itu. Makanya kalau kita punya ibu, jangan lupakan ibu kita. Permintaan apapun yang bisa kita kan laksanakan. Jangan sampai seperti saya. Seperti kalau saya datang ke pusara beliau, saya nangis ingat itu. Kalimatnya gitu. Haji kalau pulang dari haji, tolong ke mamah dulu. Bukan ingin kurma, bukan ingin jam-jam, bukan ingin sorban, tapi ingin dapat berkah doa anaknya yang naik haji. Aduh, menyakitkan itu Mas. Iya. Kayaknya ini yang tahun ini misalnya niat nggak pulang, setelah melihat ini Harus pulang.